Insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, satu kenikmatan yang sampai saat ini tanpa terasa Ibu Bapak, doa-doanya dijawab. Amin. Semenjak kita berada di bulan Rajab, doa yang kita panjatkan ke hadirat Allah, barik lana fi Rajab. Allah ketemukan kita di bulan Sya'ban. Di Sya'ban itu kita berucap balighna Ramadan. Sampai di bulan Sya'ban, doa saudara ibu meminta balighna Ramadan. Nah, ini Allah sampaikan di bulan Ramadan. Amin. Satu tanda-tanda yang Bapak ibu kita doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk di Ramadan ini, doa yang ibu sampaikan, Bapak yang mohonkan doa, balighna ya Ramadan, sampaikan kami ya Rabb di bulan Ramadan. Nah, ini Pak, ada apa itu Ramadan? Selalu berdoa. Memang Ramadan syahrul ridwan, Ramadan syahrul ibadah, Ramadan syahrul sittah, Ramadan syahrul Quran. Fatihat dibuka pintu surga Allah Subhanahu wa taala dan pintu neraka. Nah, ini Bapak dan Ibu yang Bapak sudah masuk dan kita akan memasuki asrul awal. Enggak berpanjang kala, saya berwasiat untuk diri saya, jamaah sekalian, Ali bin Abi Thalib, dia katakan bahwa dalam satu ungkapan bahasanya, tertuang dalam satu kitab, Sirrul min Asra'il, ada rahasia-rahasia Allah yang kita tidak ketahui, Pak. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib dia katakan, katamal maut bi umri, Allah merahasiakan tentang kematian. Yang kedua, katamal ghadabu bi maksiatih, Allah merahasiakan memurkai hambanya. Kapan? Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kata meridha bi taati, Allah cinta, Allah sayang, Allah ridho. Kata maksiat, kata ridho bi taati. Jadi Allah ridho, senang, cinta pada hambanya, cinta pada makhluknya yang apa? Di dalam ketaatannya. Nah, ini ya Allah, kita bersyukur Allah ketemukan kita ini di Ramadan. Satu pernyataan di dalam satu kitab Al-Ahkam, Ibnu Athaillah dia katakan, kata mau minum syukrun ni'am mungkin bakal. Nah, itu perkataan siapa? Ibnu Athaillah yang terkenal ahli sunnah, dunia pun mengakui beliau. Dia katakan, syukurnya mungkin bakal, syukuri nikmat yang Allah berikan saat ini. Kita syukuri, insya Allah penyakit kematian jauh di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena saudara adalah orang-orang yang bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia katakan lagi, kata sholat musuh, ada rahasia sholat yang sudah Allah tentukan dari waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu Ali bin Abi Thalib
tidak membuatkan satu waktu mana yang termulia antara zuhur, asyar, maghrib, isya dan subuh. Ini alim. Kalau ulama-ulama mufassirin banyak mengatakan yang paling berkah, yang paling nilai ibadahnya banyak, pahalanya, orang ulama kita mengatakan waktu apa Pak? Asar sama subuh. Asar sama. Tapi hari ini Nabi tahu tidak. Dari zuhur, asar, maghrib, semua yang Allah tentukan, semua waktu-waktu di puasa kita, di sholat kita, tidak ada ia bedakan. Semua dari zuhur, asar, maghrib, isya dan sampai subuh. Tuh Pak. Jadi kita nggak pilih kasih, nggak pilih waktu. Kemudian Ali bin Abi Thalib dia katakan lagi, dari kata Lailatul Qadri. Nah ini masuk di materi Aslul Awakhir. Kata Lailatul Qadri, Allah merahasiakan turunnya yang Allah berikan satu kenikmatan. Kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada klarifikasi bagian-bagian yang turunnya Lailatul Qadar. Mufassir ulama memberikan satu kenikmatan kepada kita, dikatakan di dalam hadis, di dalam kitab-kitabnya terdapat malam Lailatul Qadar adalah malam yang ganjil. Dari masuk di Aslul Awakhir 21 22 kita istirahat, 33 aktif lagi di masjid, ya 24 nggak ada Lailatul Qadar, akhirnya kumpul lagi ketemu malam ke 25, istirahat nggak terawih lagi 26 karena tidak ada Lailatul Qadar, adanya tanggal 27, istirahat lagi 28, masuk kita penuh Masjid Al-Mu'awwanain tanggal 29. Mungkin dari tanggal 21 29 itu Lailatul Qadar akan Allah berikan kepada kita. Itu pandangan Ali bin Abi Thalib. Aslul Awakhir, jangan dikejar cari yang ganjil-ganjil. Berarti jawaban kesimpulan Ali bin Abi Thalib mulai Aslul Awakhir dari 21, 22 dan seterusnya, itu yang kita kejar, itu yang kita cari Pak. Ali bin Abi memang maskurnya ya Pak ya, maskurnya di tanggal yang Ali bin Abi Thalib. Nah ini menjelang akan memasuki Aslul Awakhir. Mari Pak kita simak baginda Rasul di dalam bulan suci Ramadan enggak banyak-banyak dia beribadah. Yang pertama, Nabi memasuki bulan Ramadan dia meningkatkan takwa, meningkatkan ibadah. Itu aja Pak Nabi. Tahu apa meningkatkan ibadah? Sholatnya, bahagia, qabliyah, sholat taubat, sholat hajat, semua dan semua dia melakukan, meningkatkan ibadah di dalam sholat. Walaupun pada hakikatnya dia tidak terlepas dari ibadah-ibadah, hanya Nabi pesan kepada kita, ayo Ramadan ini, Ramadan kita meningkatkan takwa kita dalam ibadah, yaitu sholat, ucapan kita, bahasa kita dan lain sebagainya. Yang kedua, singkatnya Pak, Nabi di bulan Ramadan ahli bilal Quran, mereka meningkatkan kembali pada Al-Quran. Itu Nabi ahli bilal Quran, kembali pada Al-Quran.
kita nggak pakai doa meminta. Saudara, ya Allah Pak, ibu baca Al-Quran itu sudah doa. Apa yang kita minta sudah ada di jawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Al-Quran. Yang terakhir bagi Rasul di bulan Ramadan apa Pak? Infak sedekah. Itu aja tidak. Berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang setiap harinya masjid kita ada untuk takjilnya dari jamaah yakin Pak, itu berlipat ganda Allah limpahkan rahmatnya yang mahal. Apa yang kita punya? Sholat kita malas, hanya itu dan itu saja. Al-Quran kita nggak bisa baca, Apa yang kita punya? Harta Allah berikan titipan singkat. Karena ini 3 yang Nabi lakukan di dalam bulan Ramadan. Itu maka marilah tekad bulatkan hati, tancapkan diri kita. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang terindah. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang punya kenangan tersendiri. Jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang memberikan keberkahan untuk kita. Bagaimana caranya Pak? Saya nggak ngajarin. Dari Ramadan ke Ramadan kan sudah kita tahu ya Pak. Begini. Oh, nah kalau per Ramadan ini saya punya tersendiri. Alhamdulillah saya bisa khatamkan Al-Quran. Alhamdulillah saya bisa infak tahun ini. Alhamdulillah saya bisa beribadah sholat tarawih. Pokoknya ada cerita di dalam diri kita. Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik, Ramadan yang terindah. Kalau saya tanya, Pak, maukah Ramadan ini dijadikan Ramadan terakhir? Pak, nggak mau ya Pak? Ramadan yang terindah, Ramadan yang terakhir. Nggak mau kan? Bagaimana supaya tidak terakhir? Pokoknya Ramadan ini yang terbaik buat saya. Kalau Pak Haji, Pak Ustadz bilang enak, iya bahasa Al-Quran bisa, dia bisa mengatakan Al-Quran. Ini saya misalnya, saya nggak bisa apa-apa Pak Haji, saya nggak bisa baca Al-Quran. Gimana supaya nggak bisa baca Al-Quran? Nilai pahalanya cukup Bapak Ibu. Apa Pak? Tahun ini saya punya kenangan sendiri. Saya nggak bisa baca Al-Quran, tetapi saya bisa pegang Al-Quran. Itu aja Pak. Habis Al-Quran kita nggak bisa baca. Cara kita, sudah Pak, pegang aja dulu Al-Quran. Pegang aja Al-Quran. Kenapa dipegang Al-Quran itu? Berarti sebelum kita pegang itu Al-Quran Pak, kita bersuci, kita sentuh diri kita dengan kesucian. Maka kita pegang itu Al-Quran. Coba ya, pegang itu Al-Quran dengan nur Al-Quran itu, keberkahan Al-Quran itu. Kita sentuh dengan apa? Berhubung kesucian, maka Al-Quran itu lambat laun dan pasti dia akan masuk ke jiwa kita. Ada haramnya Pak. Hanya pulang-pulang terawih ini ya Pak, pegang-pegang aja Al-Quran di rumah. Pegang-pegang Al-Quran. Jadi Bapak Ibu cerita kepada saudara, kepada dalam diri hatinya, alhamdulillah tahun ini saya bisa pegang-pegang Al-Quran. Berarti ada teman. Maka satu teman yang Allah berikan saat mari Pak, kita kosongkan pikiran kita. Kita minta kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami yakin bahwa jamaah yang ada di tempat yang mulia ini kemungkinan kemarin sebelum Ramadan datang
kita bisa dan tidak bisa sempat ziarah ke makam orang-orang tua kita, ibu bapak kita. Melalui mimbar ini kita kosongkan pikiran kita minta pada Allah, mudah-mudahan kita pandangi wajah, bayangkan wajah orang tua kita. Semoga Allah jalan dulu kalau tempatnya yang sendirian jangan. Inna natawassalu ilaika ya Allah. Bijai Qur'an hadi bi barakati Ramadan min ahli baiti wa min ahli jama'ati ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina syai'illahi lahu ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط